Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 7 Maret 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan, bahan renungan kita pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 17 dan disambung pasal 22. Kejadian 19 ayat 17 dan 22. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar kota, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkan nyawamu. Jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti di manapun di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, hampir selamat. Hampir selamat. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita sangat gembira dengan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan-jalan, jalan tol yang dibangun pemerintah hampir di semua provinsi dan pulau di negeri kita. Di Pulau Jawa, bus akap bisa mencapai 5 jam dari Jakarta ke Jogja, yang sebelumnya harus menghabiskan paling tidak 10 jam. Namun, tidak sedikit nyawa menjadi korban di jalan yang kita sebut dengan jalan mulus itu. Masing-masing dengan banyak alasan. Bagaimana dengan jalan keselamatan yang telah dibangun oleh Kristus? Tidak sedikit juga orang yang telah berjalan yakin dengan jalan itu. Tetapi di tengah jalan, dengan banyak alasan, ada yang disebut mualaf, dengan alasan-alasan tertentu, ada yang meninggalkan Kristus, entah kemana. Tidaklah mengada-ada kalau tema kita berbunyi, hampir selamat. Yang tentu artinya, mereka binasa, kembali dalam genggaman maut. Walau demikian, banyak juga mereka yang hampir binasa. Ada mereka yang pernah membakar gereja, membenci ibadah-ibadah gereja, tetapi kemudian percaya, terima Kristus. Ada mereka yang mencari kesalahan-kesalahan firman Tuhan dalam Alkitab, tetapi akhirnya mereka justru menemukan kebenaran Alkitab dan menerima Kristus, sungguh Tuhan dan Juru Selamat. Selebihnya banyak yang kita sudah terima Kristus, tetapi tekun dan bertumbuh dalam iman, tetap dalam jalan keselamatan sampai akhirnya. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, cerita Lot di kota Sodom dan Gomora, kota yang telah dikeluhkan karena kejahatan-kejahatan mereka. Kejahatan itu terlihat ketika 2 orang malaikat Tuhan datang ke kota itu. Lot melihat tamu itu pada sore menjelang malam, memohon supaya tamu itu bersedia mondok dan dijamu oleh Lot. Dan pada mereka bermalam, daripada mereka bermalam di tanah lapang kota. Kejahatan penduduk
kota itu terlihat. Setelah malam tiba, semua laki-laki mengepung rumah Lot, meminta agar 2 orang tamu itu dikeluarkan. Mereka bilang, kami mau pakai mereka. Coba saudara-saudara kita artikan apa maksudnya. Kami mau pakai mereka lalu mengepung rumah itu. Buka pintu, keluarkan orang itu. Dengan kasus itu dapat kita pahami bahwa memang kejahatan sudah tak terhingga di kota itu. Maka tiba saatnya kemarahan dan hukuman dari Tuhan tak tertangguhkan lagi. Kota itu akan dilenyapkan dengan api dari Allah. Memang Abraham sudah mencoba memohon pembatalan hukuman itu kalau ada paling tidak 10 orang benar yang hidup tertib, bermoral, mengasihi, dan mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ternyata tidak ditemukan, hanya 4 orang. Walaupun sudah dicoba oleh Lot agar laki-laki pacar kedua anak perempuannya, supaya mereka ikut keluar meninggalkan kota itu. Tetapi laki-laki itu menganggap Lot itu hanya olok-olok saja. Perkataan Lot dianggap hoax. Lot sekeluarganya, khususnya 2 anak perempuan dan 2 orang malaikat, telah selamat dari keganasan kota itu. Tiba saatnya mereka harus mendengar dan taat perintah malaikat Tuhan, yaitu pada pagi hari dengan menyingsingnya fajar, mereka diperintahkan harus keluar kota itu. Karena api kemarahan Tuhan akan menunggang balikkan kota itu. Walaupun sedikit, dengan dipaksa, karena malaikat itu harus memegang tangan Lot, tangan istrinya, yang satu lagi, malaikat yang satu lagi memegang kedua tangan anak perempuan Lot. Mereka sudah keluar, berjalan. Mereka sudah ada di dalam jalan keselamatan. Jalan keselamatan bagi mereka. Tetapi istri Lot melanggar perintah Tuhan itu di tengah jalan. Dia menoleh ke belakang dan seketika itu dia binasa menjadi tiang garam. Lot dan kedua anaknya lebih taat perintah Tuhan. Tidak peduli dengan ibu itu, mereka harus terus bergegas sesuai perintah Tuhan dan selamat. Istri Lot hampir selamat, namun dia binasa. Mari saudara-saudari, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, coba kita duga apa motivasi istri Lot melanggar perintah malaikat itu, perintah Tuhan, sehingga dia menoleh ke belakang. Apa alasannya? Apa motivasinya? Yang kedua, berdasarkan Yohanes 14 ayat 6, kita pastikan diri kita sudah dalam perjalanan keselamatan. Berapa kali Anda telah menoleh ke belakang, walaupun tidak berakibat fatal. Yang ketiga, ada orang katakan, saya ditegur keras oleh Tuhan karena dia meyakini penderitaan atau bencana yang menimpa dia karena dosa yang dia lakukan, dan itu disebutkan teguran Tuhan. Pernahkah Anda mengalaminya? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur telah berada di jalan kehidupan dan kebenaran sejati di dalam Kristus. Namun banyak tantangan, godaan yang membuat kami menyimpang dari ketaatan
akan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus memberi hikmat dan kuasa untuk kembali ke jalan Tuhan. Kami prihatin dengan saudara-saudara yang hampir selamat, tetapi kembali menyangkal Kristus karena godaan dan tawaran kenikmatan duniawi yang sementara saja. Doa kami kiranya Roh Kudus mengasihi mereka, mengasihi kami, agar tidak menoleh dan tidak kembali ke jalan lama yang menuju maut. Kami mohon tangan Gembala yang baik, Yesus Kristus, tetap menuntun kami hingga akhir perjalanan kembara kami di bumi ini untuk masuk ke rumah Bapa. Inilah doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat. Amin.